Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irgi Khairul Mutakin dengan NIM 10.10.12.400.237. Perkenalkan, nama saya Naufal Asmin dengan NIM 101.012430.037. Saya Ahmad Hafiz Zafian dengan NIM 10.10.12.402.48. Saya Iksyair Andika dengan NIM 10.10.12.402.78. Di sini kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan hasil analisis kami, yaitu percobaan kereta magnet, demonstrasi induksi listrik dan gaya magnetik. Saya di sini akan membacakan pendahuluan. Untuk pendahuluannya sendiri itu ada elektromagnetisme. Adalah cabang fisika yang mempelajari hubungan antara alur listrik dan medan magnet. Ketika alur listrik mengalir melalui kawat, ia menghasilkan medan magnet. Sebaliknya, medan magnet yang berubah dapat menghasilkan alur listrik. Interaksi antara alur listrik dan medan magnet ini dapat menciptakan gaya mekanik yang disebut gaya Lorentz. Fenomena ini dapat membuktikan melalui eksperimen sederhana menggunakan baterai, kawat tembaga, dan magnet neodymium. Dalam eksperimen tersebut, alur listrik dari baterai mengalir melalui kumparan kawat dan berinteraksi dengan medan magnet dari magnet, sehingga menghasilkan gaya yang mendorong baterai untuk bergerak di dalam kumparan. Oke. Untuk analisis, yang pertama itu rangkaian percobaan. Percobaan ini menggunakan bahan-bahan yang relatif sederhana, yaitu kawat tembaga, baterai sebagai sumber arus, dan kawat neodymium sebagai sumber medan magnet permanen. Kawat tembaga dibentuk menjadi kumparan panjang dengan diameter cukup untuk dimasuki baterai. Magnet neodymium kemudian ditempatkan di ujung baterai sehingga kutub utara dan kutub selatan berada di sisi yang berlawanan. Ketika baterai dimasukkan ke dalam kumparan, arus listrik mulai mengalir dari kutub positif ke kutub negatif melalui kawat tembaga. Karena kawat dibentuk dalam bentuk kumparan, maka arus ini tidak hanya mengalir ke arah lurus, tetapi juga melingkar, membentuk medan magnet di sekeliling kawat berdasarkan hukum Ampere. Untuk analisis kedua yaitu terbentuknya medan magnet. Menurut hukum Biot-Savart dan hukum Ampere, arus listrik yang mengalir melalui kawat konduktor dan akan menciptakan medan magnet di sekitar kawat tersebut. Dalam kasus kumparan, medan magnet yang terbentuk lebih berfokus dan memiliki arah tertentu tergantung pada aliran arus. Kumparan tersebut kemudian memiliki medan magnet yang bersifat dinamis, dan ketika medan magnet ini berada di dekat magnet permanen neodymium, akan terjadi antara medan magnet buatan dari arus dan medan magnet alami dari magnet. Oke, yang ketiga, ada gaya Lorentz dan gaya baterai. Ketika arus listrik mengalir dalam muatan di medan magnet, timbul gaya yang mempengaruhi partikel bermuatan, khususnya elektron. Gaya ini disebut gaya Lorentz. Secara matematis, F sama dengan Q dalam kurung V kali B, dengan F sama dengan gaya Lorentz, Q sama dengan muatan, V sama dengan kecepatan partikel, dan B sama dengan medan magnet. Arah gaya ditentukan dengan kaidah tangan kanan, seperti ibu jari sama dengan arah arus, telunjuk sama dengan medan magnet, jari tengah sebagai arah gaya. Dalam percobaan, arus dari baterai di dalam kawat yang melingkar dan dikelilingi magnet menghasilkan gaya Lorentz. Gaya ini mendorong baterai membuatnya bergerak sendiri sepanjang lintasan. Lalu dilanjut kesimpulan. Dari analisis dan percobaan yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa gerakan baterai di dalam kumparan kawat tembaga listrik terjadi akibat adanya interaksi antara medan magnet buatan yang dihasilkan oleh arus listrik dan medan magnet permanen dari magnet neodymium. Arus listrik yang mengalir melalui kumparan menciptakan medan magnet di sekitarnya, yang kemudian berinteraksi dengan medan magnet dari magnet permanen dan menghasilkan gaya Lorentz. Gaya ini bekerja pada baterai dan mendorongnya untuk bergerak. Arah gerakan baterai dipengaruhi oleh arah arus dan orientasi medan magnet. Sesuai dengan kaidah tangan kanan, percobaan ini membuktikan secara nyata prinsip dari dasar elektromagnetik, khususnya hubungan antara arus listrik, medan magnet, dan gaya gerak yang merupakan fondasi penting dalam berbagai perangkat teknologi seperti motor listrik. Melalui demonstrasi sederhana ini, kita dapat lebih mudah memahami konsep fisika yang seringkali dianggap abstrak, serta melihat langsung bagaimana hukum-hukum fisika bekerja dalam kehidupan nyata. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.